Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview akun es pinjam saya, teman-teman ya. Seperti apa setelah saya pakai beberapa tahun ya, bahkan dari 2018 kayaknya ya, 2018, 2019 itulah. Nah, setelah saya pakai selama ini sampai 2023 ini, limit saya berapa sih? Limit es pinjam saya dikasih berapa gitu ya. Ini buat apa ya namanya teman-teman, dana darurat gitulah, sewaktu-waktu butuh mendesak gitu, lumayan banget kan ya. Jadi langsung aja nih, saya sudah masuk di aplikasi Shopee-nya. Kita sudah masuk di menu es pinjam atau Shopee pinjam ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini, limit yang tersedia sekarang adalah 15 juta. Ini karena sudah saya pakai. Dan total limitnya 22 juta rupiah. Wow, gimana nih? 22 juta ini selama dari 2018-an ya teman-teman sampai 2023. Berarti sekitar 5 tahunan ini limitnya 22 juta. Dan apakah ini bisa dicairkan beneran 22 juta? Waduh, ya kalau saya sih percaya banget bahwa bisa dicairkan ya teman-teman karena saya udah nyobain beberapa kali nih. Saya tunjukin nih riwayatnya. Bahkan limit berapa itu saya habiskan terus. Ya waktu itu emang butuh ya teman-teman, bukan berarti saya konsumtif enggak, tapi ya itu tadi emang butuh gitu. Jadi gunakan sebijak mungkin kalau ada pinjaman-pinjaman seperti ini ya. Kalau kalian butuh pencerahan silahkan tonton aja channelnya Detektif Aldo. Itu adalah itu ya yang membahas apa namanya, pay letter gitu, yang awalnya tujuannya memudahkan malah disalahgunakan. Itulah teman-teman, ini kan tujuannya untuk memudahkan gitu ya. Kalau sewaktu-waktu kita butuh dana mendesak dengan nominal yang cukup besar, ya kita enak ngambilnya. Tapi selain enak ngambilnya ya teman-teman harus kalkulasi dulu, cukup nggak ini nanti buat bayar tagihannya, cicilannya. Kalau merasa cukup, oh ya gaji saya belasan juta, saya pakai untuk nyicil ini cukuplah, ya monggo silakan gitu teman-teman ya. Di sini riwayat saya lihat pinjamannya 11 juta, 13 juta, 10 juta. Ini memang butuh, saya waktu itu butuh dana segini dengan pada saat hari itu juga. Jadi saya mau nggak mau hari itu harus ada uang 13 juta. Hari itu harus ada uang 10 juta. Jadi langsung saya ambil. Tenornya pun juga nggak pernah saya ambil panjang-panjang teman-teman. Nah paling 3 bulan ya, 3 bulan supaya apa ya, supaya tidak terlalu tinggi bunganya gitu ya. Yang jelas cicilannya pun juga tinggi, cicilannya 3.700.000-an ini. Tapi ya balik lagi di kalian masing-masing ya, apakah nanti pendapatan kalian, income kalian selama 1 bulan itu cukup untuk membayar cicilan segini misalkan. Kalau misalkan nggak cukup ya teman-teman terpaksa ambil tenor panjang supaya cicilannya lebih ringan. Misal tenor 6 bulan, tenor 12 bulan. Ya memang kalau di total secara keseluruhan nanti bunganya akan jadi lebih tinggi. Tapi secara cicilan kalian jadi lebih ringan. Seperti itu. Jadi limit 22 juta ini, misalkan ini pinjaman udah lunas, limitnya nanti kan 22 juta. Itu udah pasti bisa dicairkan teman-teman ya. Kalau nggak percaya ya dicoba sendiri aja gitu. Jadi selama saya pakai kurang lebih 5 tahunan ini, limit pinjaman saya di Shopee dikasih 22 juta. Ini nggak tahu ya, kalau menurut saya yakin ini bakal naik lagi hingga ke angka mungkin 30 juta. Waduh, ini parah nih. Shopee paling parah menurut saya teman-teman ya. Karena apa? Di aplikasi lain itu jarang banget yang berani ngasih limit puluhan juta seperti ini. Ini gila banget nggak sih? Gila banget ya teman-teman. 22 juta di aplikasi lain, mana berani. Aduh, es pinjam ini memang parah ya. Begitu juga dengan pay letternya. Untuk pay letternya di sini justru saya malah lebih kecil. Biasanya kan kalau pay letter rata-rata dari pengguna itu dikasih limit besar ya. Maksudnya limit pay letternya lebih besar dibandingkan es pinjam. Tapi saya malah lebih kecil teman-teman. Untuk pay letter saya dikasih 12 juta. Untuk pemakaian dibilang sering, saya juga sering kok ya. Karena apa?
Karena ya itu mudah, tapi ya jangan teman-teman menurutnya teman-teman mudah tapi disalahgunakan, itu nggak kontrol ya teman-teman. Yang penting teman-teman pinter ngontrol, itu aja yang penting, supaya tidak terjebak dalam gali lubang tutup lubang seperti itu. Ini kan sebenarnya memudahkan, tapi banyak yang menyalahgunakan, bahkan ada yang sengaja gagal bayar gitu ya. Terserah sih, itu hak ya teman-teman. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi inilah perkembangan limit Shopee pinjam saya selama 5 tahunan. Jadi sekarang sudah 22 juta. Awalnya berapa? Awalnya cuma 2 jutaan kalau nggak salah teman-teman ya. Padahal saya cuma pinjam beberapa kali, nggak sering-sering banget gitu ya. Sekarang dikasih 22 juta. Oke, jika ada kritik dan saran tulis saja di kolom komentar. Terima kasih yang udah mampir dan udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.